Langit malam di kota kecil itu kelabu. Seolah-olah alam pun tahu bahwa badai akan segera menerpa kehidupan Adi dan Izah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dengan dinding cat yang mulai mengelupas dan atap yang kadang bocor saat hujan deras, Izah duduk di tepi ranjang. Matanya tertuju pada sebuah foto pernikahan yang terpajang di sudut kamar. Bingkainya sudah usang, sudut-sudutnya sedikit retak, namun senyum mereka dalam foto itu, Adi dengan seragam polisinya yang gagah, Izah dengan gaun putih sederhana, masih tampak begitu hidup. Tapi malam ini, senyum itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain, bukan milik mereka sekarang. Izah mengusap foto itu dengan ujung jarinya, seolah ingin menangkap kembali kebahagiaan yang pernah mereka rasakan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena rindu, tetapi karena luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia tahu, di balik pintu kamar yang setengah terbuka, Adi baru saja pulang dari tugas malamnya. Ia bisa mendengar langkah kakinya yang berat, bunyi, tas yang dilempar ke sofa, dan desahan lelah yang selalu mengiringi kepulangannya. Tapi Izah tidak bergerak menyambutnya, seperti yang biasa ia lakukan dulu. Malam ini, hatinya terasa terlalu berat untuk sekadar tersenyum. Adi muncul di ambang pintu kamar, seragam polisinya kusut, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu neon yang redup. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, dan matanya yang dulu selalu penuh semangat, kini tampak kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap Izah yang masih duduk di ranjang, memegang foto pernikahan mereka. Ada sesuatu di tatapannya, campuran antara kelelahan dan kejengkelan, seolah-olah kehadiran Izah malam ini adalah beban tambahan baginya. "Kamu kenapa lagi, Izah?" tanyanya, suaranya tajam, hampir seperti tuduhan. "Tiap aku pulang, muka kamu kayak orang kehilangan harapan. Apa salahku sekarang?" Izah menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah mengintip di sudut matanya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan semua yang selama ini ia pendam, tapi kata-kata itu terasa seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia merasa sendiri, bahwa rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat mereka membangun mimpi, malah terasa seperti penjara? Bagaimana ia bisa menceritakan tentang mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam? Tentang trauma masa lalunya yang kembali menggerogoti hatinya. "Aku cuma capek, Adi," jawabnya akhirnya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Capek nunggu kamu pulang. Capek dengar cerita kamu tentang kerjaan. Capek merasa sendiri di rumah ini." Adi mendengus, berjalan menuju lemari untuk mengganti seragamnya. Ia melempar jaketnya ke lantai dengan gerakan yang penuh frustrasi. "Kalau capek, kenapa nggak bilang dari dulu? Aku kerja buat kita, Izah. Buat masa depan kita. Kamu pikir aku senang pulang jam segini, cuman buat lihat kamu cemberut?" Kata-kata itu menusuk hati Izah seperti pisau. Masa depan? Ia bahkan tidak yakin mereka punya hari esok bersama. Trauma masa lalunya, kejadian kelam yang ia sembunyikan dari Adi sejak sebelum mereka menikah kembali menghantuinya. Ia masih ingat malam itu, ketika ia masih remaja, ketika tangan-tangan asing merenggut rasa amannya, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar hilang. Ia pikir menikahi Adi, pria yang begitu mencintainya, akan menyembuhkan luka itu. Tapi, kini ia sadar luka itu hanya tertutup, bukan hilang. "Adi, aku nggak cemberut," balas Izah, suaranya mulai bergetar. Aku cuma ingin kamu ada di sini. Bukan cuma badan kamu, tapi hati kamu. Aku butuh kamu dengar aku." Adi berhenti sejenak, tangannya yang sedang membuka kancing kemeja terhenti. Ia menoleh, matanya menyipit. "Dengar kamu? Aku dengar kamu tiap hari, Izah. Tiap hari kamu ngomong hal yang sama. Aku kesepian, aku capek, aku nggak bahagia. Kamu pikir aku nggak capek? Aku jaga kota ini, aku tangkap penutup, aku pulang dengan badan remuk, dan kamu cuma bisa ngeluh?" Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Izah bangkit dari ranjang, tangannya mengepal. "Jadi menurut kamu, aku cuma ngeluh? Kamu nggak pernah tanya kenapa aku begini, Adi. Kamu nggak pernah peduli apa yang ada di kepala aku, apa yang aku takutin. Tiap malam,
Adi menggeleng, wajahnya memerah karena marah. Ya Tuhan, Iza, apalagi yang kamu takutin? Kamu tinggal di rumah, aku yang kerja, aku yang jagain kamu. Apalagi yang kurang? Kamu mau aku berhenti jadi polisi? Mau aku duduk di sini tiap hari, dengerin kamu cerita tentang perasaan yang nggak pernah jelas? Pertengkaran mereka malam itu bukan yang pertama. Tapi entah kenapa, kali ini terasa lebih berat, lebih menyakitkan. Mungkin karena Iza sudah terlalu lama memendam, atau mungkin karena Adi sudah terlalu lelah dengan tekanan pekerjaannya. Apapun itu, kata-kata mereka malam ini seperti racun, meracuni apa yang tersisa dari cinta mereka. Iza menunduk, air matanya akhirnya jatuh, membasahi lantai kayu yang sudah usang. Kamu nggak ngerti, Adi, bisiknya. Kamu nggak akan pernah ngerti. Adi tidak menjawab. Ia hanya berbalik, masuk ke kamar mandi, dan menutup pintu dengan keras. Bunyi pintu yang membanting itu terasa seperti penutup dari harapan Iza malam ini. Ia terduduk kembali di ranjang, memeluk bantal, mencoba menahan isakannya agar Adi tidak mendengar. Tapi di dalam hatinya, ia berteriak, memohon agar Adi bisa melihat luka yang ia sembunyikan, agar ia bisa memahami bahwa ia bukan hanya istri yang mengeluh, tapi seorang wanita yang sedang berjuang melawan iblis di masa lalunya. Pagi datang dengan suasana yang tidak jauh berbeda. Matahari menyelinap melalui celah-celah jendela, tapi cahayanya tidak mampu menghangatkan rumah kecil itu. Adi sudah bangun lebih awal, duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia menatap ponselnya, membaca laporan tugas malam tadi, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Ia masih memikirkan pertengkaran semalam, kata-kata Izah yang terasa seperti tuduhan, dan rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Adi bukan pria yang tidak mencintai istrinya. Ia mencintai Izah dengan caranya sendiri, dengan cara yang ia pikir benar. Ia bekerja keras, menjaga kota ini agar aman, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Izah, untuk masa depan mereka. Tapi akhir-akhir ini, ia merasa semakin sulit memahami istrinya. Izah yang dulu ceria, yang selalu menyambutnya dengan senyum meski ia pulang larut, kini seperti orang asing. Dan Adi, dengan segala kelelahannya, tidak tahu bagaimana cara membawa Izah yang dulu kembali. Sementara itu, Izah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang mekanis. Telur dadar, nasi goreng sederhana, dan segelas teh, makanan yang sama yang ia sajikan setiap hari. Tapi hari ini, tangannya gemetar saat ia memecahkan telur. Ia masih teringat kata-kata Adi semalam, tentang bagaimana ia hanya mengeluh, dan tidak menghargai kerja keras suaminya. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tapi rasa takut dan malu menghentikannya. Bagaimana ia bisa menceritakan tentang masa lalunya? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa ia masih dihantui oleh kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang bahkan ia sendiri berusaha lupakan? Saat sarapan tersaji, mereka duduk berhadapan di meja makan, tapi tidak ada kata yang terucap. Hanya bunyi sendok yang menyentuh piring dan sesekali derit kursi kayu yang sudah tua. Adi menatap piringnya, mencoba mencari kata-kata untuk memulai pembicaraan, tapi setiap kali ia membuka mulut, ia merasa tidak ada yang benar untuk dikatakan. Izah, akhirnya ia berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Semalam, aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Aku capek, tahu. Kerjaan lagi berat, dan aku nggak mau bawa masalah ke rumah. Izah mengangguk, tapi matanya tetap tertunduk. Aku tahu, Adi. Aku juga nggak mau kita begini. Tapi, aku nggak tahu caranya bilang ke kamu. Aku nggak tahu caranya bikin kamu ngerti. Adi menghela napas, meletakkan sendoknya. Ngerti apa, Izah? Kalau kamu nggak cerita, aku nggak akan tahu. Aku bukan cenayang. Kata-kata itu seharusnya tidak terdengar menyakitkan. Tapi bagi Izah, itu seperti pengingat bahwa ia tidak cukup berani untuk jujur. Ia ingin mengatakan semuanya tentang malam itu, tentang rasa takut yang menghantuinya, tentang mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Tapi setiap kali ia mencoba, kata-kata itu menguap,
digantikan oleh rasa malu dan takut bahwa Adi tidak akan melihatnya sama lagi. "Maaf," bisik Izah akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku cuma nggak mau bikin kamu tambah pusing." Adi menatapnya, ingin marah, ingin mengatakan bahwa permintaan maaf itu tidak cukup. Tapi ada sesuatu di wajah Izah, kerapuhan yang ia tidak bisa abaikan, yang membuatnya diam. Ia bangkit, mengambil piringnya, dan berjalan ke dapur tanpa sepatah kata pun. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk mencoba lebih keras, untuk menjadi suami yang lebih baik. Tapi ia tidak tahu bahwa luka yang disembunyikan Izah jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan bahwa rahasia itu akan segera menghancurkan segalanya. Hari itu, Adi kembali ke kantor polisi dengan pikiran yang kalut. Tugasnya sebagai polisi tidak pernah mudah, patroli malam, menangani kasus pencurian, dan menghadapi tekanan dari atasannya untuk menjaga kota tetap aman. Tapi hari ini, beban di pundaknya terasa lebih berat. Ia tidak bisa mengusir wajah Izah dari pikirannya. Air mata yang ia lihat semalam, dan rasa bersalah yang semakin kuat setiap kali ia mengingat kata-katanya yang kasar. Di sisi lain, Izah menghabiskan hari di rumah, mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah tangga. Ia menyapu lantai, mencuci pakaian, dan merapikan kamar, tapi setiap gerakan terasa hampa. Di tengah kesunyian, ia menemukan sebuah kotak tua di bawah ranjang. Kotak yang ia sembunyikan sejak mereka pindah ke rumah ini. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, dan di dalamnya ada buku harian lamanya, penuh dengan tulisan tentang hari-hari kelam yang ia coba lupakan. Ia membuka halaman demi halaman, membaca kata-kata yang ditulisnya bertahun-tahun lalu. Setiap kalimat adalah pengingat akan rasa sakit yang ia alami, rasa takut yang menghantuinya, dan janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Tapi kini, ia merasa gagal. Ia merasa Adi, pria yang ia cintai, mulai menjauh, dan ia tidak tahu bagaimana cara menahannya. Malam itu, ketika Adi pulang, ia menemukan Izah duduk di ruang tamu. Buku harian itu terbuka di pangkuannya. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. Adi ingin bertanya, ingin tahu apa yang membuat istrinya seperti itu. Tapi ada sesuatu di udara, ketegangan yang begitu nyata, yang membuatnya diam. "Izah," panggilnya pelan, berlutut di depan istrinya. "Apa yang terjadi? Cerita ke aku." Tapi Izah hanya menggeleng, menutup buku harian itu dengan cepat. "Enggak ada, Adi. Aku cuman kangen kita yang dulu." Adi ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Izah. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu, ketika mereka tidur di ranjang yang sama, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari sebelumnya. Seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Bab ini adalah awal dari perjalanan emosional Adi dan Izah, di mana luka masa lalu, kesalahpahaman, dan tekanan hidup mulai meretakkan cinta mereka. Konflik yang lebih besar menanti di bab-bab berikutnya, dengan pengkhianatan, penyesalan, dan upaya untuk menemukan pengampunan di tengah rasa sakit yang mendalam. Pagi itu, rumah kecil Adi dan Izah terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi di langit. Cahaya yang masuk melalui jendela tua hanya menyoroti debu yang berterbangan di udara, seolah-olah menggambarkan kekacauan yang tak terucap di antara mereka. Adi duduk di meja makan, seragam polisinya sudah rapi, tapi matanya kosong. Secangkir kopi di depannya sudah dingin, tak tersentuh, seperti pikirannya yang terjebak pada malam sebelumnya. Wajah Izah yang pucat, buku harian yang disembunyikannya, dan kata-kata yang terasa seperti pengakuan, namun tak pernah selesai. Izah bergerak pelan di dapur, mencuci piring dengan gerakan yang mekanis. Bunyi piring yang bergesekan dengan spons adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf atas sikapnya semalam, tapi setiap kali ia menoleh ke arah Adi, rasa takut menghentikannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang buku harian itu? Bagaimana ia bisa menceritakan luka yang ia sembunyikan selama ini, tanpa membuat Adi memandangnya berbeda? Trauma masa lalunya, malam kelam ketika ia masih remaja,
Ketika dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap, kini terasa lebih nyata dari sebelumnya, seperti bayangan yang mengintai di setiap sudut rumah ini. Adi akhirnya memecah keheningan, suaranya pelan tapi tegas. Iza, kita nggak bisa begini terus. Kamu harus cerita ke aku. Apa yang kamu sembunyiin? Buku itu, apa isinya? Iza menegang. Tangannya berhenti di tengah piring yang ia pegang. Air dari keran terus mengalir, menciptakan suara gemericik yang kontras dengan ketegangan di ruangan itu. Ia menutup keran, mengusap tangannya ke celemek, dan berbalik menghadap Adi. Matanya penuh keraguan, tapi ada sesuatu di tatapan Adi. Campuran antara kekhawatiran dan kemarahan yang membuatnya merasa terpojok. "Nggak ada, Adi," jawabnya. Suaranya hampir berbisik. "Itu cuma buku harian lama. Catatan-catatan bodoh dari dulu." Adi menggeleng, wajahnya menegang. "Jangan bohong, Iza. Aku lihat muka kamu semalam. Kamu nggak cuma kangen kita yang dulu. Ada sesuatu yang bikin kamu takut. Kalau kamu nggak cerita, aku nggak bisa bantu kamu." Kata-kata itu seharusnya terdengar seperti dukungan, tapi bagi Iza, itu terasa seperti ultimatum. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak butuh bantuan, bahwa ia hanya butuh Adi mendengar tanpa menghakimi. Tapi trauma itu, kenangan tentang tangan-tangan asing yang merenggut rasa amannya, membuatnya diam. Ia takut Adi akan melihatnya sebagai korban, sebagai seseorang yang lemah, bukan sebagai wanita yang ia cintai. "Aku nggak sembunyi apa-apa," ujar Iza, suaranya mulai bergetar. "Kenapa kamu selalu curiga? Aku cuma capek, Adi. Capek dengan semua ini." Adi bangkit dari kursinya, tangannya mengepal. "Capek? Kamu selalu bilang capek, tapi nggak pernah jelasin kenapa. Aku yang kerja sampai tengah malam, aku yang hadapi penutup, aku yang pulang dengan badan remuk. Tapi kamu cuma duduk di rumah, ngeluh, dan sembunyiin sesuatu dari aku." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Iza. Ia menatap Adi, air mata mulai menggenang di matanya. "Jadi menurut kamu, aku cuma duduk di rumah dan ngeluh? Kamu nggak tahu apa yang aku rasain tiap hari, Adi. Kamu nggak tahu betapa susahnya, cuma buat bangun dari ranjang, buat pura-pura semuanya baik-baik aja." Adi mendengus, berjalan mendekati Iza dengan langkah yang penuh frustrasi. "Kalau susah, cerita. Aku suami kamu, Iza. Aku punya hak tahu apa yang bikin istriku kayak orang hilang jiwa." Pertengkaran mereka pagi itu adalah yang terburuk dalam beberapa bulan terakhir. Kata-kata mereka bukan lagi sekadar luapan emosi, tapi seperti senjata yang sengaja ditujukan untuk melukai. Iza merasa setiap tuduhan Adi adalah pengingat bahwa ia gagal menjadi istri yang baik. Sementara Adi merasa setiap kebisuan Iza adalah pengkhianatan terhadap janji mereka untuk saling jujur. Akhirnya, Iza tak tahan lagi. Ia melempar celemeknya ke meja dapur. Air matanya mengalir deras. "Kalau kamu pikir aku cuman beban, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Mungkin aku memang nggak pantas buat kamu, Adi." Adi terdiam, wajahnya memucat. Ia ingin menarik kembali kata-katanya, ingin memeluk Iza dan meminta maaf. Tapi amarah dan kelelahannya menghentikannya. Ia hanya menatap Iza, yang kini berlari ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Bunyi pintu yang membanting itu terasa seperti penutup dari harapan mereka untuk memperbaiki hari ini. Di kantor polisi, Adi berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Hari itu, ia mendapat tugas untuk menyelidiki kasus pencurian di pasar kota. Sebuah tugas yang seharusnya rutin. Tapi pikirannya terus kembali ke Iza. Ia masih ingat wajah istrinya pagi tadi, air mata yang mengalir di pipinya, dan rasa bersalah yang kini menggerogoti hatinya. Ia tahu ia terlalu keras, tapi ia juga merasa Iza tidak adil, menyimpan rahasia, menutup diri, dan membuatnya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Saat istirahat makan siang, Adi duduk di kantin polisi bersama rekan kerjanya, Bima, seorang polisi senior yang selalu punya cerita untuk dibagikan. Bima memperhatikan wajah murung Adi dan akhirnya bertanya, "Ada apa, Di? Muka kamu kayak orang kehilangan dompet." Adi menghela napas, mengaduk kopinya yang sudah dingin.
Bima, kamu pernah ngerasa istri kamu kayak orang lain? Kayak dia sembunyiin sesuatu, tapi kamu nggak tahu apa. Bima terkekeh, tapi ada nada serius di suaranya. Itu namanya pernikahan, Di. Tiap pasangan punya rahasia, kecil atau besar. Tapi kalau kamu nggak komunikasi, rahasia itu bakal jadi bom waktu. Apa yang bikin kamu curiga sama Iza? Adi ragu sejenak, tapi akhirnya menceritakan tentang buku harian, tentang sikap Iza yang berubah, dan tentang pertengkaran mereka pagi tadi. Ia tidak menyebutkan detail, tapi cukup untuk membuat Bima mengangguk pelan, seolah memahami. "Dengar, Di," kata Bima, menatap Adi dengan serius. "Istriku dulu juga pernah kayak gitu. Ternyata dia simpan luka dari masa lalunya, sesuatu yang dia pikir aku nggak akan ngerti. Aku butuh waktu lama buat bikin dia percaya bahwa aku nggak akan ninggalin dia, apapun yang dia ceritain. Kalau kamu sayang Iza, kamu harus sabar. Jangan paksa dia cerita, tapi tunjukin bahwa kamu ada buat dia." Kata-kata Bima terdengar masuk akal, tapi Adi merasa semakin tertekan. Sabar? Bagaimana ia bisa sabar ketika Iza bahkan tidak memberinya petunjuk? Bagaimana ia bisa membantu ketika istrinya sendiri menolak untuk jujur? Di tengah kebingungannya, teleponnya berdering. Panggilan dari atasannya, memintanya untuk segera kembali ke lapangan. Adi mengangguk pada Bima, mengucapkan terima kasih, dan bergegas pergi, tapi pikirannya tetap terbelah antara tugas dan Iza. Sementara itu, di rumah, Iza duduk di lantai kamar, buku harian itu kembali terbuka di pangkuannya. Ia tidak tahu mengapa, ia terus kembali ke halaman-halaman itu. Mengapa ia membiarkan kenangan itu menyakitinya lagi dan lagi? Setiap kata yang ia tulis bertahun-tahun lalu adalah pengingat akan malam itu. Malam ketika ia berusia 16 tahun, ketika ia pulang sendirian dari les malam, dan ketika dunia yang ia kenal berubah selamanya. Ia masih ingat teriakan yang tidak keluar dari mulutnya, rasa takut yang membekukan tubuhnya, dan rasa malu yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia menutup buku itu, memeluk lututnya, dan menangis. Ia ingin melupakan, ingin menjadi istri yang kuat untuk Adi. Tapi trauma itu seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Setiap kali Adi pulang larut, setiap kali rumah terasa terlalu sunyi, kenangan itu kembali, membuatnya merasa kotor, lemah, dan tidak layak untuk dicintai. Di tengah isakannya, ia mendengar ketukan di pintu. "Iza," itu suara Bu RT, tetangga, mereka yang selalu peduli. "Kamu di dalam? Aku bawa makanan, buah tangan dari acara arisan tadi." Izah buru-buru mengusap air matanya, menyembunyikan buku harian di bawah bantal, dan membuka pintu. Bu RT, seorang wanita paruh baya dengan senyum hangat, masuk dengan membawa wadah berisi kue. Tapi saat ia melihat wajah Izah yang sembab, senyumnya memudar. "Ya Tuhan Izah, kamu kenapa? Muka kamu pucat banget," katanya, meletakkan wadah itu di meja dan memegang tangan Izah. Izah tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Nggak apa-apa, Bu. Cuman kurang tidur." Bu RT menggeleng, menarik Izah untuk duduk di sofa. "Jangan bohong sama aku. Aku tahu muka orang yang lagi susah. Apa Adi bikin kamu sedih lagi? Kalian bertengkar?" Izah ingin menyangkal, tapi air matanya kembali mengalir. Ia tidak bisa menahan diri lagi, dan akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia rasakan. Tentang pertengkaran mereka, tentang rasa kesepiannya, tapi ia tidak menyebutkan trauma masa lalunya. Bu RT mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk, pelan, dan akhirnya memeluk Izah. "Iza, pernikahan itu nggak gampang," kata Bu RT. "Adi mungkin keras kepala, tapi dia sayang kamu. Tapi kamu juga harus jujur sama dia. Kalau kamu simpan semuanya sendiri, kamu cuma bakal sakit hati terus." Kata-kata itu mirip dengan apa yang pernah Adi katakan. Tapi entah kenapa, dari mulut Bu RT, itu terdengar lebih lembut, lebih penuh pengertian. Izah mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba berbicara dengan Adi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu tidak akan mudah. Trauma itu bukan sekadar cerita yang bisa ia bagikan.
Itu adalah bagian dari dirinya yang ia benci, yang ia takut akan menghancurkan segalanya. Malam itu, ketika Adi pulang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menemukan Izah duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya masih menunjukkan jejak tangisan, tapi ada sesuatu di matanya, tekad, atau mungkin keputusasaan, yang membuat Adi merasa tidak nyaman. Izah, panggilnya pelan, meletakkan tasnya di sofa. Kita perlu ngomong. Izah menatapnya, tangannya menggenggam cangkir itu lebih erat. Aku tahu. Aku mau coba cerita, Adi, tapi aku takut. Adi duduk di sebelahnya, ingin memegang tangannya, tapi ia ragu. Takut apa? Aku suami kamu, Izah. Apapun itu, aku nggak akan ninggalin kamu. Kata-kata itu seharusnya menghibur, tapi bagi Izah, itu terasa seperti janji yang terlalu besar untuk dipegang. Ia menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian, dan akhirnya berkata, Adi, ada sesuatu dari masa laluku. Sesuatu yang aku nggak pernah ceritain ke siapapun. Aku takut kalau kamu tahu, kamu nggak akan lihat aku sama lagi. Adi mengerutkan kening, jantungnya berdetak lebih kencang. Apa itu, Izah? Cerita sekarang. Aku janji, aku akan dengar. Tapi sebelum Izah bisa melanjutkan, telepon Adi berdering keras, memecah momen itu. Itu panggilan dari kantor polisi, kasus darurat, pencurian bersenjata di daerah pinggiran kota. Adi menatap layar ponselnya, kemudian ke Izah, wajahnya penuh konflik. Izah, aku harus pergi, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Tapi kita lanjutin ini nanti, ya? Aku janji. Izah hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu telah patah. Ia telah mengumpulkan semua keberaniannya untuk jujur, tapi sekali lagi, tugas Adi mengambilnya darinya. Ketika Adi bergegas keluar, meninggalkan rumah dalam kegelapan, Izah menangis diam-diam, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Malam itu, retakan di hati mereka semakin lebar, dan tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar sedang menanti di cakrawala. Bab ini memperdalam konflik antara Adi dan Izah, menunjukkan bagaimana trauma masa lalu Izah dan tekanan pekerjaan Adi mulai menghancurkan hubungan mereka. Bab berikutnya akan membawa kesalahpahaman yang lebih besar, pengkhianatan yang menyakitkan, dan keputusan kejam yang mengubah segalanya. Hujan turun deras malam itu, membasahi kota kecil tempat Adi dan Izah tinggal. Bunyi air yang mengguyur atap seng rumah mereka, seolah menjadi latar dari badai yang sedang mengguncang hati keduanya. Izah duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya, menatap jendela yang buram karena embun. Cahaya lampu neon di ruangan itu berkedip-kedip, mencerminkan kegelisahan yang menggerogoti jiwanya. Ia masih teringat momen semalam, ketika ia hampir menceritakan rahasia masa lalunya kepada Adi, hanya untuk diinterupsi oleh panggilan tugas yang sekali lagi menarik suaminya menjauh. Adi belum pulang sejak malam itu. Panggilan darurat di kantor polisi ternyata berubah menjadi operasi besar, menangkap sekelompok perampok bersenjata yang telah membuat kota ini resah. Izah tahu pekerjaan Adi penting. Tahu bahwa ia mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga keamanan, tapi malam ini, pengetahuan itu tidak cukup untuk menghibur hatinya. Ia merasa ditinggalkan, tidak hanya oleh Adi, tapi juga oleh harapan bahwa mereka bisa memperbaiki retakan di antara mereka. Di tengah keheningan, Izah mendengar bunyi pintu depan terbuka. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara lega dan cemas. Adi masuk, seragamnya basah kuyup, wajahnya pucat karena kelelahan. Ia melempar tasnya ke lantai, tidak seperti biasa yang selalu merapikannya di sofa. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak gelap, seperti seseorang yang membawa beban yang terlalu berat. Izah, panggilnya, suaranya serak, hampir tidak terdengar di tengah bunyi hujan. Kamu masih bangun? Izah bangkit, mencoba, tersenyum, tapi senyumnya terasa rapuh. Aku nunggu kamu, Adi. Kamu baik-baik aja? Adi tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan meminumnya dengan cepat, seolah mencoba menenangkan diri. Ketika ia akhirnya berbalik, tatapannya penuh dengan sesuatu yang membuat Izah merasa tidak nyaman, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Aku baik-baik aja, katanya akhirnya,
tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Tapi aku perlu tahu, Iza. Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Semalam kamu bilang ada sesuatu dari masa lalumu. Aku nggak bisa tidur mikirin itu. Iza menegang, tangannya meremas ujung bajunya. Ia sudah tahu momen ini akan datang, tapi ia tidak siap. Trauma itu, malam kelam ketika ia masih remaja, ketika ia kehilangan rasa amannya dalam sekejap, bukan sesuatu yang bisa ia ceritakan dengan mudah. Ia takut Adi akan melihatnya berbeda. Takut ia akan kehilangan satu-satunya orang yang masih mencintainya. Meski cinta itu kini terasa begitu rapuh. Aku nggak tahu caranya bilang, Adi. Bisiknya, matanya tertunduk. Aku takut, kamu nggak akan ngerti. Adi mendekat. Wajahnya menegang. Ngerti apa, Iza? Aku suami kamu. Aku punya hak tahu apa yang bikin istriku kayak orang ketakutan tiap malam. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu pikir aku nggak tahu kamu nangis diam-diam? Kata-kata itu seperti cambuk, menyakitkan namun penuh kebenaran. Iza ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi air matanya sudah mengalir sebelum ia bisa menghentikannya. Adi, aku cuma nggak mau kamu benci aku. Isaknya, suaranya patah-patah. Ada sesuatu yang terjadi dulu. Sesuatu yang bikin aku nggak bisa lupa. Adi mengerutkan kening, jantungnya berdetak lebih kencang. Apa itu? Cerita sekarang, Iza. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Tapi sebelum Iza bisa melanjutkan, ada ketukan keras di pintu. Keduanya terkejut, terdiam sejenak. Adi berjalan ke pintu, membukanya dengan hati-hati, dan menemukan Bima, rekan kerjanya, berdiri di sana, juga basah kuyup karena hujan. Wajah Bima serius, tangannya memegang sebuah amplop coklat yang tampak penting. Adi, maaf ganggu, kata Bima, suaranya rendah. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Sekarang, Adi melirik Iza, yang masih berdiri di ruang tamu, wajahnya penuh air mata. Ia ingin tinggal, ingin mendengar apa yang Iza coba katakan, tapi nada mendesak di suara Bima membuatnya ragu. Apa ini, Bim? Tanyanya, mengambil amplop itu. Bima menunduk, seolah enggan menjawab. Buka aja, Di. Tapi, siap-siap. Ini nggak gampang. Adi membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto dan selembar laporan polisi. Matanya melebar saat ia melihat foto-foto itu, gambar seorang wanita muda, wajahnya samar tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya terhenti. Itu Iza, atau setidaknya seseorang yang sangat mirip dengannya, dalam situasi yang tampak tidak wajar, di sebuah tempat yang asing. Laporan polisi di bawahnya bertanggal bertahun-tahun lalu, menyebutkan sebuah kasus pelecehan yang tidak pernah terselesaikan. Apa ini? Tanya Adi. Suaranya bergetar karena campuran kemarahan dan kebingungan. Bima, jelasin. Bima menghela napas. Kami nemuin ini di arsip lama, Di. Kasusnya udah ditutup, nggak ada cukup bukti. Tapi, wajah di foto itu, kami pikir itu mungkin istri kamu. Aku cuma mau kasih tahu, biar kamu nggak kaget kalau kasus ini muncul lagi. Adi menatap foto-foto itu lagi, lalu ke Iza, yang kini berdiri membeku di ambang ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya melebar karena ketakutan. Ia tahu apa yang ada di tangan Adi, tahu bahwa rahasia yang ia coba sembunyikan kini terbuka, tapi tidak seperti yang ia inginkan. Adi, bisik Iza, suaranya penuh keputusasaan. Biarkan aku jelasin. Tapi Adi tidak mendengar, amarah membutakan logikanya. Dan foto-foto itu, meski buram, meski tidak jelas, membangkitkan kecurigaan terburuk dalam pikirannya. Ia tidak melihat Iza sebagai korban, seperti yang seharusnya ia lakukan. Yang ia lihat adalah pengkhianatan. Rahasia yang disembunyikan darinya selama bertahun-tahun, dan rasa malu karena istrinya mungkin terlibat dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Kamu bohongi aku, Iza, bentaknya, melempar amplop itu ke lantai. Foto-foto itu berhamburan, mendarat di dekat kaki Iza. Ini yang kamu sembunyiin. Ini yang bikin kamu takut.
Kamu terlibat apa dulu? Izah menggeleng, air matanya mengalir deras. Bukan. Begitu, Adi. Aku nggak bohong. Aku korban. Aku nggak pernah cerita karena aku takut kamu nggak akan percaya. Tapi kata-kata itu tidak sampai ke hati Adi. Ia terlalu marah, terlalu terluka, terlalu lelah dengan rahasia yang terus-menerus menghantui pernikahan mereka. Korban? Kamu pikir aku bodoh? Kalau kamu korban, kenapa nggak bilang dari dulu? Kenapa? Kamu biarkan aku hidup sama orang yang nggak aku kenal? Bima mencoba menengahi, mengangkat tangannya. Adi, tenang. Kita nggak tahu cerita lengkapnya. Jangan buru-buru. Tapi aku tahu. Potong Adi, suaranya menggelegar. Aku tahu, dia sembunyiin ini dari aku. Aku tahu dia nggak pernah jujur. Izah jatuh berlutut, tangannya menutupi wajahnya. Isakannya memenuhi ruangan, tapi Adi tidak bergerak untuk menghiburnya. Ia hanya berdiri di sana, napasnya berat, tangannya mengepal. Bima, merasa situasi semakin buruk, akhirnya memutuskan untuk pergi, berjanji akan kembali besok untuk membicarakan ini dengan kepala dingin. Ketika pintu tertutup, menyisakan Adi dan Izah dalam keheningan yang mencekik, Izah mencoba sekali lagi. Adi, dengar aku. Isaknya merangkak mendekatinya. Aku nggak pernah mau ini terjadi. Aku dilecehin waktu remaja. Aku nggak cerita karena aku malu. Aku takut kamu nggak akan sayang aku lagi. Tapi Adi, yang sudah dikuasai oleh amarah dan kesalahpahaman, tidak mendengar kebenaran di balik kata-kata itu. Ia hanya melihat foto-foto itu, laporan itu, dan rasa malu yang membakar dadanya. Dalam keputusasaan dan kemarahan, ia mengambil keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Kalau kamu malu, kenapa kamu nikah sama aku? Bentaknya, suaranya penuh kebencian yang tidak ia sadari. Kenapa kamu biarkan aku hidup sama orang yang penuh rahasia? Aku nggak bisa percaya kamu lagi, Izah. Aku nggak tahu apa aku masih mau sama kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam jantung Izah. Ia menatap Adi, matanya penuh keputusasaan, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menangis, tubuhnya gemetar, sementara Adi berbalik, mengambil jaketnya, dan keluar dari rumah, meninggalkannya dalam kegelapan dan hujan yang tak kunjung reda. Malam itu, Izah tidak tidur. Ia duduk di lantai, dikelilingi oleh foto-foto yang berhamburan, menatap wajah mudanya yang penuh ketakutan dalam gambar-gambar itu. Setiap foto adalah pengingat akan malam kelam itu, ketika ia berjalan pulang sendirian, ketika tangan-tangan asing merenggut kebebasannya, dan ketika ia belajar bahwa dunia tidak selalu aman. Tapi yang lebih menyakitkan dari kenangan itu adalah kenyataan bahwa Adi, pria yang ia pikir akan melindunginya, kini memandangnya dengan jijik. Di sisi lain kota, Adi duduk di mobil dinasnya, diparkir di pinggir jalan yang sepi. Hujan masih turun, memburamkan kaca depan, tapi ia tidak peduli. Ia memukul setir dengan keras, mencoba menyingkirkan rasa bersalah yang mulai merayap ke dalam hatinya. Ia tahu ia terlalu keras, tahu bahwa ia seharusnya mendengar Izah. Tapi foto-foto itu, laporan itu, dan rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun membuatnya merasa dikhianati. Ia tidak bisa menerima bahwa istrinya, wanita yang ia cintai, menyimpan sesuatu yang begitu besar darinya. Pagi datang dengan langit yang masih mendung. Izah bangun dari lantai, tubuhnya kaku, matanya sembab. Ia berjalan ke dapur, mencoba membuat teh, tapi tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Adi tidak pulang malam itu, dan kata-katanya, "Aku nggak tahu apa, aku masih mau sama kamu," terus bergema di kepalanya. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, tidak hanya Adi, tapi juga dirinya sendiri. Ketika Bu RT datang pagi itu, membawa nasi kuning sebagai tanda kepedulian, ia menemukan Izah dalam keadaan yang menyedihkan. "Izah, Tuhan, apa yang terjadi?" tanyanya, buru-buru memeluknya. Izah tidak bisa menahan air matanya. Ia menceritakan semuanya, tentang foto-foto itu, tentang rahasia masa lalunya, dan tentang kata-kata kejam Adi. Bu RT mendengarkan dengan
Penuh perhatian, wajahnya penuh empati, tapi juga kemarahan. Adi salah Izah, katanya tegas. Dia nggak seharusnya ngomong gitu. Tapi kamu juga harus kuat. Kamu nggak salah atas apa yang terjadi dulu. Kamu korban, dan kamu berhak hidup bahagia. Kata-kata itu memberikan sedikit kekuatan pada Izah, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa sakit di hatinya. Ia tahu ia harus menghadapi Adi, harus membuatnya mengerti. Tapi ia juga takut bahwa pernikahan mereka sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Sementara itu, di kantor polisi, Adi berusaha fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus kembali ke Izah. Bima, yang melihat wajah murungnya, akhirnya menariknya ke samping. Di, kamu harus pulang. Bicarain sama Izah. Apa yang kamu lakuin semalam, itu nggak bener. Kamu nggak kasih dia kesempatan jelasin. Adi menggeleng, wajahnya keras. Dia bohongi aku, Bim, bertahun-tahun. Aku nggak tahu apa aku bisa percaya. Dia lagi. Bima menghela napas, meletakkan tangan di bahu Adi. Di, denger. Aku pernah salah sama istriku dulu, dan aku nyesel sampai sekarang. Jangan ulangin kesalahan yang sama. Pulang, dengerin dia. Kalau kamu sayang dia, kamu harus coba ngerti. Kata-kata Bima akhirnya menyentuh hati Adi. Ia tahu ia telah bertindak gegabah, tahu bahwa amarahnya telah mengaburkan logikanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk pulang, bertekad untuk meminta maaf dan mendengar Izah, apapun kebenarannya. Tapi ketika ia tiba di rumah, ia menemukan pintu terbuka sedikit, dan Izah tidak ada di dalam. Di meja dapur, ada sebuah catatan pendek dalam tulisan tangan Izah. Adi, aku pergi sebentar. Aku butuh waktu untuk mikir. Maaf. Adi memegang catatan itu. Jantungnya terasa seperti berhenti. Ia menyadari, terlambat, bahwa kata-katanya telah mendorong Izah menjauh, mungkin untuk selamanya. Dan di tengah keheningan rumah yang kini terasa kosong, ia jatuh berlutut, menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dihantui oleh penyesalan yang tak terucapkan. Bab ini adalah puncak dari kesalahpahaman dan kemarahan yang menghancurkan kepercayaan antara Adi dan Izah. Bab berikutnya, Akanaders akan fokus pada perjuangan Izah untuk bangkit dari rasa sakitnya dan upaya Adi untuk menebus kesalahannya, di tengah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Langit pagi itu kelabu, seolah-olah alam turut berduka atas kehancuran yang menimpa Adi dan Izah. Hujan telah reda, meninggalkan genangan-genangan kecil di jalanan kota, tapi udara masih terasa berat, penuh dengan kelembapan dan kesunyian. Di sebuah kamar kecil di rumah kakaknya, Rina, di pinggiran kota, Izah duduk di tepi ranjang sederhana, menatap tas kecil yang berisi pakaian dan buku harian lamanya. Catatan yang ia tinggalkan untuk Adi, aku pergi sebentar. Aku butuh waktu untuk mikir. Maaf. Masih terngiang di pikirannya. Seperti pengingat bahwa ia telah meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Izah tidak tahu kemana lagi ia harus pergi. Setelah pertengkaran mengerikan dengan Adi, setelah kata-kata kejam yang mematahkan hatinya, rumah itu terasa seperti penjara. Foto-foto lama yang tersebar di lantai, tuduhan Adi bahwa ia pembohong, dan pandangan jijik di matanya. Semuanya terlalu berat untuk ditanggung. Ia merasa seperti gadis kecil yang ketakutan lagi. Gadis yang dulu kehilangan rasa amannya di malam, kelam bertahun-tahun lalu. Tapi kali ini, yang menyakitinya bukan orang asing, melainkan pria yang ia pikir akan melindunginya selamanya. Rina, kakak Izah yang berusia 5 tahun lebih tua, masuk ke kamar dengan secangkir teh panas. Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi ada kelembutan di matanya yang membuat Izah merasa sedikit aman. Izah, kamu harus makan sesuatu, kata Rina, meletakkan cangkir itu di meja kecil. Kamu nggak nyentuh apa-apa sejak datang semalam. Izah menggeleng pelan, matanya kosong. Aku nggak lapar, Mbak. Aku cuma pengen istirahat. Rina duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Kamu nggak istirahat, Izah. Kamu cuma nyiksa diri sendiri. Cerita ke aku, apa yang bikin kamu lari dari rumah? Apa yang Adi lakuin? Izah menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak ingin menceritakan semuanya. Tentang trauma masa lalunya,
tentang foto-foto yang membuka luka lama, tentang kata-kata Adi yang seperti pisau. Tapi Rina adalah satu-satunya orang yang pernah tahu sedikit tentang apa yang terjadi padanya bertahun-tahun lalu, meski tidak secara detail. Dan malam ini, Izah merasa tidak bisa menyimpan semuanya sendirian lagi. Dia tahu, Mbak, bisik Izah, suaranya patah-patah. Tentang apa yang terjadi dulu. Tapi dia nggak percaya aku. Dia bilang aku bohong, bilang dia nggak tahu apa dia masih mau sama aku. Rina mengerutkan kening, wajahnya memerah karena marah. Apa? Adi bilang gitu. Dia nggak punya hak ngomong kayak gitu, Izah. Kamu korban. Dia seharusnya lindungi kamu, bukan nyakitin kamu. Kata-kata Rina penuh semangat, tapi bagi Izah, itu hanya memperdalam rasa sakitnya. Ia tahu Adi salah, tahu bahwa tuduhannya tidak adil, tapi di lubuk hatinya, ia masih mencintainya. Ia masih mengingat Adi yang dulu, pria yang tersenyum lebar saat mereka pacaran, yang berjanji akan selalu ada untuknya. Tapi pria itu terasa begitu jauh sekarang, digantikan oleh seseorang yang memandangnya dengan kebencian. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, Mbak, isak Izah, menyandarkan kepalanya di bahu Rina. Aku takut pulang, tapi aku juga takut kehilangan dia. Aku nggak tahu aku siapa lagi. Rina memeluknya erat, mencoba menahan air matanya sendiri. Kamu Izah, adikku yang kuat. Kamu nggak salah atas apa yang terjadi dulu, dan kamu nggak salah atas apa yang Adi lakuin sekarang. Tapi kamu harus pilih, Izah. Kamu mau terus sakit hati, atau kamu mau cari jalan buat sembuh? Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Izah tahu, Rina benar, tapi menyembuhkan luka itu terasa seperti mimpi yang tidak mungkin. Trauma masa lalunya, ditambah pengkhianatan Adi, membuatnya merasa seperti cangkang kosong. Tapi di tengah keputusasaannya, ada secercah tekad kecil, tekad untuk tidak membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Adi duduk di sofa, menatap catatan pendek dari Izah yang masih tergeletak di meja dapur. Rumah itu terasa asing tanpa kehadiran Izah, tanpa bunyi langkahnya di dapur, tanpa aroma teh yang biasa ia seduh, tanpa kehangatan yang dulu pernah mengisi ruangan ini. Adi belum tidur sejak malam itu, matanya merah karena kurang istirahat dan tangisan yang ia coba sembunyikan. Penyesalan menghantamnya seperti ombak, tak henti-henti, setiap kali ia mengingat kata-katanya kepada Izah. Aku nggak tahu apa aku masih mau sama kamu. Kata-kata itu terasa seperti racun sekarang, menggerogoti hatinya. Bagaimana ia bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam? Bagaimana ia bisa membiarkan amarahnya membutakan kebenaran yang kini mulai terlihat jelas? Foto-foto itu, laporan itu, ia mulai menyadari bahwa Izah mungkin memang korban, bahwa rahasia yang ia sembunyikan bukan karena kebohongan, melainkan karena rasa takut dan malu. Adi bangkit, berjalan ke kamar mereka, dan menemukan buku harian Izah yang masih tersembunyi di bawah bantal. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, meski ia tahu itu melanggar privasi istrinya. Ia harus tahu, harus memahami apa yang Izah alami, meski itu berarti menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya. Halaman demi halaman, Adi membaca tulisan Izah, catatan tentang malam kelam itu, tentang rasa takut yang menghantuinya, tentang bagaimana ia berjuang untuk melanjutkan hidup meski luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kata adalah pukulan bagi Adi, pengingat bahwa ia telah gagal sebagai suami. Izah bukan pembohong. Ia adalah wanita yang berjuang sendirian melawan iblis masa lalunya. Dan ia, Adi, malah menambah luka itu dengan tuduhan dan penolakan. Adi menutup buku itu, air matanya jatuh ke halaman terakhir. Ia terduduk di lantai, memegang buku itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ia ingin menemukan Izah, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Tapi ia tidak tahu di mana istrinya berada, dan catatan pendek itu tidak memberikan petunjuk. Di rumah Rina, Izah mulai mencoba bangkit, meski langkahnya kecil dan penuh keraguan. Rina mengajaknya ke pasar pagi itu, berharap udara segar dan keramaian akan membantu mengalihkan pikirannya.
Di tengah tawar-menawar dengan pedagang sayur, Izah merasa sedikit lebih hidup, meski hanya sesaat. Tapi ketika ia melihat seorang polisi berpatroli di ujung pasar, seragamnya mengingatkannya pada Adi, dan rasa sakit itu kembali menghantam. "Izah, kamu baik-baik aja?" tanya Rina, memperhatikan wajah adiknya yang tiba-tiba pucat. Izah mengangguk, tapi tangannya gemetar. Aku kangen dia, Mbak. Meski dia nyakitin aku masih sayang dia." Rina menghela napas, memegang bahu Izah. "Sayang enggak, selalu cukup, Izah. Kalau dia nggak bisa hargain kamu, kalau dia nggak bisa terima kamu apa adanya, mungkin kamu harus mikir ulang." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Izah tahu ada kebenaran di dalamnya. Ia tidak ingin kehilangan Adi, tapi ia juga tidak ingin terus hidup dalam rasa sakit. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk menulis surat untuk Adi, bukan untuk dikirim, tapi untuk menuangkan apa yang ada di hatinya. Di kamar Rina malam itu, ia duduk dengan selembar kertas dan pena, menulis dengan tangan yang gemetar. "Adi, aku nggak tahu apa kamu masih peduli sama aku. Apa kamu masih mikirin aku setelah semua yang kamu bilang. Tapi aku perlu bilang ini, meski cuma di kertas. Aku nggak pernah bohong soal cinta aku buat kamu. Apa yang terjadi dulu, itu bukan salahku. Tapi aku simpan sendiri karena aku takut kehilangan kamu. Aku pikir kamu akan ngerti, tapi aku salah. Kata-kata kamu malam itu lebih sakit dari apa yang aku alami dulu. Aku nggak tahu apa aku bisa pulang, apa aku bisa lihat kamu lagi tanpa ngerasa hancur. Tapi aku harap, suatu hari, kamu bisa lihat aku bukan sebagai rahasia yang kamu benci, tapi sebagai Izah yang cuma pengen dicintai." Izah menangis saat menulis, air matanya membasahi kertas. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah memberi surat itu kepada Adi, tapi menulisnya terasa seperti melepaskan sebagian beban dari dadanya. Ia melipat kertas itu, menyimpannya di dalam buku hariannya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba hidup, meski hanya satu hari pada satu waktu. Di kantor polisi, Adi berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi semua orang bisa melihat bahwa ia tidak baik-baik saja. Bima, yang kini menjadi satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang apa yang terjadi, mencoba mendekatinya saat istirahat. "Di, kamu udah coba cari Izah?" tanyanya. Suaranya penuh perhatian. Adi mengangguk, tapi wajahnya penuh keputusasaan. "Aku telepon dia tapi dia nggak angkat. Aku cuma tahu dia pergi, tapi nggak tahu kemana. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, Bim." Bima menepuk bahunya. "Cari dia, Di. Bukan cuma buat minta maaf, tapi buat nunjukin bahwa kamu sayang dia. Kalau kamu nggak bergerak sekarang, kamu bakal nyesel seumur hidup." Kata-kata itu memberi Adi sedikit keberanian. Ia memutuskan untuk mencari Izah, mulai dari orang-orang terdekat yang mungkin tahu keberadaannya. Ia menghubungi Bu RT, yang dengan enggan memberitahu bahwa Izah mungkin ada di rumah kakaknya, Rina. Dengan hati yang berdebar, Adi mengemudi ke alamat yang diberikan, berharap ia belum terlambat untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika ia tiba di rumah Rina, malam sudah larut. Ia mengetuk pintu, tangannya gemetar. Tapi yang membuka adalah Rina, bukan Izah. Wajah Rina keras, penuh kemarahan yang tidak disembunyikan. "Adi, kamu ngapain di sini?" tanyanya. Suaranya dingin. "Aku perlu ketemu Izah," jawab Adi. Suaranya memohon. "Aku tahu aku salah, Rina. Aku perlu minta maaf, perlu jelasin." Rina memotong, tangannya mengepal. "Jelasin apa? Kamu udah hancurin hati dia, Adi. Kamu tuduh dia bohong, bilang kamu nggak mau sama dia. Kamu pikir maaf bakal cukup?" Adi menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Aku tahu aku salah. Aku baca buku hariannya Rina. Aku tahu apa yang dia alami dulu. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa sekejam itu. Tolong, biarin aku ketemu dia." Rina menggeleng, tapi ada sedikit keraguan di matanya. "Dia nggak siap ketemu kamu, Adi. Dia butuh waktu. Kalau kamu sayang dia, kasih dia ruang. Jangan paksa dia balik ke luka yang kamu kasih."
Kata-kata itu seperti pukulan terakhir bagi Adi. Ia mengangguk, meski hatinya hancur, dan berbalik ke mobilnya. Di dalam kegelapan malam, ia menangis sendirian, menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan Izah untuk selamanya. Di kamarnya, Iza mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia ingin berlari keluar, ingin memeluk Adi dan memaafkannya, tapi rasa sakit di hatinya terlalu dalam. Ia memegang buku hariannya, merasakan berat surat yang belum selesai, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku harus cari diriku sendiri dulu. Malam itu, luka di antara mereka tetap tak terucap. Tapi baik Adi maupun Izah tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Pertanyaan apakah mereka bisa kembali bersama, atau apakah luka ini akan memisahkan mereka selamanya, masih menggantung di udara. Bab ini menyoroti perjuangan Izah untuk menemukan kekuatan dalam dirinya dan penyesalan mendalam Adi atas tindakannya. Bab berikutnya akan membawa klimaks emosional, di mana mereka harus memilih antara pengampunan atau perpisahan, di tengah luka yang mungkin tidak pernah sembuh sepenuhnya. Langit sore itu di kota kecil mereka berwarna jingga, dengan awan tipis, yang melayang perlahan, seolah memberikan ruang bagi Adi dan Izah untuk menghadapi nasib pernikahan mereka. 2 minggu telah berlalu sejak Adi datang ke rumah Rina, hanya untuk ditolak dan diminta memberi Izah waktu. 2 minggu penuh penyesalan bagi Adi, dan 2 minggu penuh pergulatan batin bagi Izah. Rumah kecil mereka tetap kosong. Dapur tidak lagi beraroma teh, dan ranjang yang dulu mereka bagi kini terasa dingin, seperti monumen dari cinta yang hampir hilang. Izah masih tinggal di rumah Rina, mencoba membangun kembali dirinya, meski setiap langkah terasa berat. Ia mulai membantu Rina di toko kelontong kecil milik keluarga, mengisi hari-harinya dengan pekerjaan sederhana seperti menyusun barang atau melayani pelanggan. Keramaian toko memberinya sedikit pelarian dari pikiran tentang Adi, tapi setiap malam, ketika ia kembali ke kamar kecilnya, kenangan dan rasa sakit itu selalu menunggu. Surat yang ia tulis untuk Adi, yang masih tersimpan di buku hariannya, menjadi pengingat bahwa ia belum benar-benar menutup pintu untuk suaminya, meski luka yang Adi torehkan masih berdarah. Adi, di sisi lain, hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, tapi rekan-rekannya, terutama Bima, bisa melihat bahwa semangatnya telah padam. Setiap malam, ia pulang ke rumah yang sunyi, duduk di sofa, dan menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Buku harian Izah, yang kini ia simpan di laci meja, telah ia baca berulang-ulang. Setiap kata memperdalam penyesalannya. Ia tahu ia telah salah, tahu bahwa tuduhannya kepada Izah adalah pengkhianatan terbesar yang pernah ia lakukan. Tapi ia juga tahu bahwa meminta maaf saja tidak akan cukup. Ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Pagi itu, Adi membuat keputusan. Ia tidak bisa terus menunggu, tidak bisa terus membiarkan jarak antara mereka melebar. Dengan hati yang berdebar, ia menulis surat untuk Izah, menuangkan semua yang ia rasakan, semua penyesalan dan harapan yang masih tersisa. Ia tidak yakin apakah Izah akan membacanya, tapi ia harus mencoba. Surat itu ia titipkan kepada Rina, memohon agar kakak Izah memberikannya tanpa paksaan. Izah, aku tahu kata-kata nggak akan pernah cukup buat nebus apa yang aku lakuin ke kamu. Aku salah, Izah. Aku biarkan amarah dan kebodohan aku ngaburin kebenaran. Aku baca buku harian kamu, dan setiap kata di situ ngerobek hati aku. Aku nggak bisa bayangin rasa sakit yang kamu tanggung sendirian, dan aku benci diri aku sendiri karena nambah luka itu. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang, karena aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku minta satu kesempatan buat nunjukin bahwa aku sayang kamu, bahwa aku mau belajar jadi suami yang kamu butuhin. Kalau kamu masih mau ketemu, aku akan nunggu kamu di taman dekat rumah, hari Minggu sore. Kalau kamu nggak datang, aku akan ngerti, dan aku akan ngehormatin pilihan kamu, meski itu bakal hancurin aku. Aku sayang kamu, Izah. Selalu. Adi. Rina membaca surat itu sebelum memberikannya kepada Izah, memastikan bahwa isinya tidak akan menyakiti adiknya lebih jauh. Meski masih marah pada Adi, Rina melihat kejujuran dalam kata-kata itu, dan ia memutuskan untuk memberikannya kepada Izah. Malam itu, ketika Izah kembali dari toko,
Rina menyerahkan surat itu dengan hati-hati. "Izah, ini dari Adi," kata Rina, suaranya lembut. "Aku nggak akan paksa kamu baca, tapi aku pikir kamu berhak tahu apa yang dia tulis." Izah menatap amplop itu, tangannya gemetar. Ia ingin merobeknya, ingin melupakan Adi dan semua rasa sakit yang ia bawa. Tapi ada bagian dari dirinya yang masih merindukan suaminya. Dengan napas yang berat, ia membuka surat itu dan membaca. Air matanya jatuh ke kertas saat ia menyerap setiap kata. Surat itu bukan hanya permintaan maaf. Itu adalah pengakuan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan kini berjuang untuk menebus kesalahannya. "Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, Mbak," kata Izah, suaranya penuh keraguan. "Aku masih sayang dia, tapi aku takut. Takut dia bakal nyakitin aku lagi." Rina duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Izah, cinta itu nggak gampang, apalagi setelah luka kayak gini. Tapi kamu harus tanya ke diri sendiri, apa kamu bisa hidup tanpa dia? Apa kamu bisa maafin dia? Bukan cuma buat dia, tapi buat kamu sendiri." Pertanyaan itu menghantam Izah seperti angin dingin. Ia tahu Rina benar. Memaafkan Adi bukan hanya tentang memperbaiki pernikahan mereka, tapi juga tentang membebaskan dirinya dari beban yang telah ia pikul terlalu lama. Tapi luka itu, baik dari masa lalunya maupun dari kata-kata Adi, masih terasa begitu nyata, begitu tajam. Hari Minggu tiba, dan taman kecil dekat rumah mereka dipenuhi anak-anak yang bermain dan pasangan yang berjalan-jalan. Adi duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin tua, tangannya memegang sekuntum bunga melati yang ia petik dari halaman rumah. Ia tidak tahu apakah Izah akan datang, tapi ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menunggu, but whatever happens, he would wait. Bunga melati itu adalah simbol harapan baginya, simbol dari cinta yang ia harap masih bisa diselamatkan. Saat jarum jam mendekati pukul 5 sore, Adi mulai kehilangan harapan, taman mulai sepi, dan Izah belum juga muncul. Ia menunduk, memegang bunga itu erat-erat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi kemudian, ia mendengar langkah kaki mendekat, dan ketika ia menoleh, Izah berdiri di sana, mengenakan gaun sederhana yang dulu selalu Adi puji. Wajahnya pucat, matanya penuh keraguan, tapi ia ada di sana. "Izah," bisik Adi, bangkit dari bangku, suaranya penuh emosi. "Kamu datang." Izah mengangguk, tapi ia tidak tersenyum. "Aku nggak tahu apa aku siap, Adi, tapi aku di sini karena aku pengen coba ngerti. Aku pengen tahu apa kita masih punya harapan." Adi melangkah mendekat, tapi ia berhenti ketika melihat Izah menegang. Ia tahu ia harus hati-hati. Tahu bahwa satu kata salah bisa menghancurkan segalanya. "Aku salah, Izah," katanya, suaranya bergetar. "Aku biarkan amarah aku ngaburin kebenaran. Aku baca buku harian kamu, dan aku tahu betapa sakitnya yang kamu alami. Aku nggak bisa ubah apa yang aku bilang, tapi aku janji, aku akan habisin sisa hidupku buat jadi suami yang kamu butuhin, kalau kamu kasih aku kesempatan." Izah menatapnya, air matanya mengalir. "Adi, aku sayang kamu. Tapi kata-kata kamu, itu lebih sakit dari apa yang aku alami dulu. Aku takut kita nggak bisa balik ke yang dulu." Adi mengangguk, matanya penuh penyesalan. "Aku tahu kita nggak bisa balik, Izah. Tapi mungkin kita bisa bikin sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat, karena kita tahu betapa gampangnya kita kehilangan semuanya." Kata-kata itu menyentuh hati Izah, tapi ia masih ragu. Ia mengambil bunga melati dari tangan Adi, memegangnya dengan lembut, dan berkata, "Aku butuh waktu. Adi, aku mau coba, tapi aku nggak bisa janji semuanya bakal baik-baik aja. Kita harus jujur, kita harus kerja keras." Adi tersenyum, meski air matanya jatuh. "Aku setuju, Izah. Aku akan kerja sekeras yang aku bisa. Aku nggak akan nyakitin kamu lagi." Mereka duduk di bangku itu, berbicara selama berjam-jam, membuka luka-luka mereka, berbagi ketakutan dan harapan.
Itu bukan akhir yang sempurna. Luka mereka masih ada, dan perjalanan ke depan akan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa ada secercah cahaya. Sebuah kemungkinan bahwa cinta mereka bisa bertahan. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka memilih untuk bertahan. Ketika matahari terbenam, Izah memegang tangan Adi, dan meski cengkeramannya ringan, itu cukup untuk memberitahu Adi bahwa mereka akan mencoba. Bersama, mereka berjalan pulang, tidak sebagai pasangan yang telah sembuh sepenuhnya, tapi sebagai dua orang yang memilih untuk membangun kembali cinta mereka, satu langkah pada satu waktu. Bab ini menutup kisah Adi dan Izah dengan ending yang realistis namun penuh harapan, mencerminkan kompleksitas pengampunan dan cinta. Mereka tidak kembali ke keadaan semula, tapi mereka memilih untuk berjuang bersama, menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan mereka.